Halo guys, balik lagi sama Gojam. Guys, hari ini ada pertanyaan masuk ya. Ini ada pertanyaan masuk dari Bro Michael Lim. Langsung kita masuk ke pertanyaan ya guys ya, kita jawab. Oke. Bro Michael Lim bertanya, "Hai Gojam, ingin bertanya. Ketika kita menggunakan jam favorit secara aktif, pasti ada saatnya kita pernah menjatuhkan jam tersebut." Oke. Tidak sengaja 10 cm dari lantai untuk asumsi. Contohnya Omega Diver Seamaster 300 atau Rolex Submariner. Overall, semua masih berjalan dengan baik walaupun pernah tidak sengaja terjatuh. Apakah ada shock resistant? Thank you. Oke. Langsung gua jawab ya ini Bro Michael ya. Jadi kayaknya Bro Michael langsung kita jawab ya guys ya. Jadi ini kayaknya Bro Michael lu kayaknya mungkin pernah jatuhin jam tangan ya, di kasus ini Omega Seamaster Diver atau Rolex Submariner. Pernah jatuhin dan lu kayaknya jadi parno gitu ya. Jadi parno gitu ya. Nah, oke, gini bro. Gue pertama-tama mau bilang dulu ya. Oke, jadi gini, gue mau kasih tau lu begini. Oke bro, gini. Gue langsung jawab begini. Untuk Omega Seamaster ya, atau Rolex Submariner ya, ini tuh 2 jam yang kuat banget. Ini 2 jam yang kuat banget gitu. Jadi gini, saran gue gini, lu nggak usah khawatir gitu. Ini di kasus lu ini sekarang, lu bilang lu jatuhnya cuma 10 cm. Kalau jatuhnya 10 cm nggak usah khawatir bro. Karena 10 cm itu bukannya gua bilang sengaja ya. Jadi 10 cm nggak usah khawatir tuh jatuh lagi. Jangan begitu. Ya karena namanya jam mekanik itu ya. Itu memang nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh dijatuhin atau kayak lu main golf gitu ya. Tuh nge-swing gitu. Itu nggak bagus tuh begitu tuh. Jam mekanik nggak seharusnya gitu. Dia nggak seharusnya kayak didentum gitu loh, kayak apa, kayak shock gitu tuh nggak bagus buat mesinnya gitu ya. Tapi 10 senti itu menurut gua sih itu nggak kritikal, nggak parah gitu. Jadi lu nggak usah khawatir, apalagi ini jam lu ini adalah Omega Seamaster 300. Ini jam yang kuat, jam diver yang kuat. Udah gitu Rolex Submariner juga kuat banget. Jadi lu nggak usah khawatir. 10 senti itu nggak akan bikin jam lu itu jadi rusak atau gimana, nggak usah khawatir. Gini ya, gue mau share satu cerita ya bro ya. Gue pernah ya denger ya, ada orang ya, kecelakaan jatuh dari motor gitu ya, pakai Rolex gitu, sampai kelepas gitu ya, Rolex Sport gitu ya. Tapi akhirnya nggak kenapa-napa. Emang sih abis itu badannya tuh ya lecet-lecet gitu ya, kena aspal gitu ya. Tapi mesinnya nggak sampai gimana-gimana gitu loh. Masih berjalan aja oke gitu loh. Jadi itu nunjukin tuh betapa kuatnya tuh Rolex gitu ya. Rolex itu kan emang tool watch. Itu kan Rolex itu kayak bajai gitu. Mesinnya tuh kuat banget gitu ya. Jadi lu nggak usah khawatir, apalagi kalau cuma jatuh 10 cm nggak usah khawatir gitu loh. Menurut gua mungkin lu ada pernah jatoin dan lu sekarang jadi otaknya paranoid gitu. Aduh, kenapa nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Nggak usah khawatir gitu. Kalau lu bilang semua berjalan dengan baik, walaupun pernah tidak sengaja terjatuh, ya nggak apa-apa makanya gitu. Udah gitu kalau Omega Seamaster itu juga kuat banget. Lu kalau lihat ya sekarang ya di website ya, di Omega aja. Omega tuh tulis ya. Kalau nggak salah dia pernah tulis ya. Itu yang namanya Omega Watch itu. Itu tuh yang metas ya. Ini gua rasa nih yang lu punya nih ya si Master 300 juga udah metas ya. Itu kayaknya tuh katanya tuh bisa ya kayak jatuh dari ketinggian kayak 1 meter ya. Tapi nggak kena aspal ya, kena kayak lantai lah, kayu gitu ya. Itu katanya nggak apa-apa tuh, bisa tahan katanya Omega gitu katanya. Tapi ya jangan dites, jangan sengaja gitu loh. Kalau sengaja itu mah gila namanya ya. Itu mah geblek gitu kalau kayak begitu. Masa orang bilang oh ya dijatoin nggak apa-apa terus dijatoin benar ya, itu kan orang goblok namanya. Ya nggak begitu. Tapi kalau lu lihat ya statement dari Omega tuh bilang loh kalau jam mereka yang metas, nah ini gua rasa yang si Master 300 kalau nggak salah metas gitu ya, itu bisa tahan katanya jatuh dari ketinggian 1 meter. Tapi jatuh alasnya tuh kayu gitu ya, bukannya aspal ya, bukan aspal atau semen gitu. Kalau semen kan keras gitu ya, itu bisa pecah.
Tapi kalau kayu katanya 1 meter katanya bisa tahan, katanya gitu, katanya. Nah makanya kalau 1 meter aja dia bisa tahan ya, apalagi ini lu cuma 10 cm, jadi nggak usah khawatir. Gitu, ngerti gak maksud gua? Jadinya kalau menurut gue sih nggak usah khawatir sih bro. Ini Omega Seamaster 300, Rolex Submariner, ini 2 jam yang kuat banget lah gitu ya. Rolex Submariner tadi gue udah cerita ya, orang yang jatuh ya, apa kecelakaan aja dari motor ya, itu aja nggak kenapa-napa jamnya gitu. Tapi sekali lagi, bukannya akhirnya jadi apa? Oh karena nggak apa-apa ya udah besok digebar-gebar ya, jangan kayak gitu. Itu namanya cari penyakit gitu ya. Sama aja kayak misalnya Omega Spin Master bro. Omega bilang loh gitu, kalau lu mau berenang pakai Omega Spin Master katanya bisa gak bisa katanya, tapi gue bakal lakuin enggak. Kalau gue punya Omega Spin Master bakal gak gue ajak berenang, nggak bakal, karena gue orangnya nggak mau sakit cari penyakit gitu. Nah makanya kita jadi orang jangan jadi orang gila gitu ya bro. Ada orang yang sifatnya kayak gini nih, oh nggak apa-apa, jatuh nggak apa-apa, kalau gitu apa ya udah besok nggak apa-apa kalau jatuh gue jatoin aja gitu. Nah itu kan goblok namanya kan gitu ya. Logikanya nggak boleh kayak begitu gitu. Justru Justru jadiin aja itu sebagai kayak asuransi gitu loh. Kalau sampai amit-amit kejadian kayak gitu ya nggak usah terlalu paranoid gitu loh. Tapi kalau saran gua sih bro ya, misalnya untuk menghindari hal-hal seperti ini terjadi ke depannya ya, mungkin lo boleh consider kayak beli semacam kotak gitu, di mana lo bisa taruh jam lo gitu loh. Jadi kalau misalnya biasain, kalau misalnya belum apa namanya udah nggak kepake, udah misal lu udah nggak pakai nih, jangan taruhnya di meja. Kalau taruhnya di meja nanti takutnya lu misal bagi beginilah kesenggol apa jatuh gitu. Jadi biasain ya, apa lu beli kotak jam tangan gitu ya. Terus kalau misalnya jamnya udah nggak apa namanya udah nggak pakai, biasain taruh di balik ke kotak. Jadi jadinya nggak akan jatuh gitu. Karena kan apa chance-nya buat lu jatoin kotak jam kan beda, apa sangat kecil kan gitu, karena kotak jam kan biasanya lumayan gede gitu, nggak mungkin lu jatoin. Dan kalau misalnya lu jatoin pun gitu ya udah paling ke kotaknya dulu yang hancur, bukannya jamnya gitu. Jadi saran gue begitu sih untuk menghindari apa jatuh gitu ya. Karena gini bro, begini ya, karena ini kan sekarang lu ngomongin Omega Seamaster ya, yang diver 300 sama Rolex Submariner. Nah ini memang jamnya kuat gitu. Tapi kalau misalnya apa gue khawatir kalau misalnya ya lu punya jamnya tuh yang enggak kayak begini. Misalnya jam lu jam dress watch gitu ya. Waduh, kayak misalnya lu kalau misalnya punya jam apa? Vacheron Constantin terus lu jatuh gitu ya kan, itu kan aduh sakit banget kan gitu kan. Udah harganya mahal banget, terus udah gitu juga. Udah gitu kalau jam-jam yang udah super horologi apa high horologi kayak gitu, itu pasti ringkih. Itu bukan jam sport kayak Rolex Submariner di mana bisa gebar-geber. Tapi kalau misalnya lo punya jam high horologi, nah itu gua nggak saranin tuh. Lo kalau misalnya jatuh ya, nah itu pun gini, kalau misalnya lo punya ya jam yang high horologi ya, jatuh tidak sengaja 10 cm gitu ya. Itu aja walaupun cuma 10 cm. 10 cm itu sebenarnya apa namanya pendek sih, Bro. Nggak usah terlalu khawatir gitu ya. Tapi kalau misalnya udah jamnya high horologi gitu ya. Nah, itu agak gue tetap juga kalau bisa jangan gitu. Jangan, walaupun itu sebenarnya 10 cm itu nggak terlalu kenapa-napa sih jujur ngomong. Ya karena menurut gue 10 cm kan dikit banget ya, cuma segini ya. Tapi kalau udah high horologi yang kompleks, jamnya kompleks ya gitu ya. Ya tetap kan kita kan juga hatinya rasa rasa gimana sih gitu loh. Tapi kalau ini kan ya lu tanya sih Omega Seamaster sama Rolex Submariner mah nggak usah khawatir lah, itu mah jam jam kuat bro, nggak usah kata 10 cm. Satu meter aja gue rasa nggak kenapa-napa, tapi ya jangan gitu ya. Tapi gue yakin kalau misalnya jangan kan 10 cm lah, 30 cm aja nggak kenapa-napa kok gitu loh. Jamnya yang jam kuat gitu loh. Yang lu gini aja deh. Mendingan lu lihat aja Omega Seamaster 300-nya sama Rolex Submariner. Lu lihat aja akurasinya. Kalau masih akurat ya, udah itu berarti nggak kenapa-napa. Gitu, karena sebenarnya kalau misalnya sampai jatuh dan kalau kenapa-napa, yang paling pertama kena itu adalah akurasinya. Gitu. Kalau misalnya jatuh terus akurasinya melenceng jauh gitu. Nah, itu berarti ada apa-apa tuh. Gitu. Kalau lu mau tahu ada apa-apa atau enggak, lu lihat akurasinya. Kalau misalnya jatuh terus akurasinya toto jadi melencengnya jauh gitu, ya. Nah, itu udah ya itu berarti ada sesuatu gitu. Berarti movementnya ada kena masalah gitu. Tapi kalau misalnya masih akurat sih, ya berarti udah nggak usah terlalu dipikirin gitu aja gitu loh ya. Jadi ya begitu sih. Terus lu tanya, apakah ada shock resistant? Iya ada. Kalau Omega
Kalau Omega itu ada. Dia Rolex juga pasti ada. Makanya kenapa kan gue bilang kuat banget gitu. Omega bahkan bilang kan katanya dia bilang bahkan kalau 1 meter aja kalau jatuh di atas lantai kayu itu nggak akan kenapa-napa gitu. Nah dia pasti ada, dia kayak ada movementnya, ada teknologinya lah, bisa absorb shock gitu. Jadi kayak bikin apa ya? Mungkin bukan shock absorbent kali ya, tapi kayak maksudnya komponennya dibikin kayak apa ya? Kayak mungkin nggak tau lah apa case-nya atau gimana gitu. Pokoknya dibikin supaya jamnya itu tuh tahan sama goncangan atau dentuman gitu loh. Jadinya kalau kalau Omega tuh dia aja udah iklanin begitu gitu. 1 meter punya jatuh, kalau misalnya jatuhnya di permukaan yang kayak kayu di mana masih lembut ya. Kayu kan lebih lembut daripada semen gitu kan ya. Nah, itu dia masih bisa tahan tuh 1 meter gitu loh. Apalagi cuma 10 cm, kalau 10 cm mah nggak usah khawatir gitu ya. Jadi jadi menurut gua gini bro, menurut gua sih lu nggak usah khawatir sih gitu. Kalau lu memang bener-bener masih terus paranoid ya, lu coba cek aja akurasinya. Kalau memang itu 2 jam lu itu masih akurat, itu berarti nggak ada apa-apa gitu. Karena kalau lu mau tahu ada apa-apa atau enggak itu movementnya. Kalau movementnya melenceng misalkan tahu-tahu melenceng jadi Rolex gitu, satu satu hari melenceng jadi 10 second 15 second, nah itu berarti udah ada sesuatu tuh gitu. Karena nggak ada Rolex begitu. Kalau Rolex yang bener dia nggak mestinya kayak gitu. Tapi kalau selama dia masih masih akurat gitu ya, melencengnya juga masih kayak yang 1 second 2 second gitu ya, nah itu berarti nggak ada apa-apa. Udah, kalau udah kayak gitu udah, lu nggak usah banyak pikiran lagi gitu lo, ngerti gak? Karena misalnya nih jam, kalau namanya jam ya bro ya, misalnya jatuh dan dia masih jalan, ya pasti masih jalan, nggak mungkin mati itu enggak gitu. Cuman biasanya akurasinya jadi goyang. Itu kayak apa ya, kayak istilahnya kayak mesin aja bro gitu, kayak ada mungkin mungkin tuh kalau misalnya jam tangan jatuh gitu, mungkin ada bagian dalamnya tuh bengkok atau gimana gitu loh. Nah, jadi jalan mah pasti jalan, tapi mungkin jadi bengkok gitu loh. Makanya akurasinya biasanya yang kena gitu loh. Makanya lu cek jam lu ini, lu cek akurasinya gimana. Kalau akurasinya masih mantap ya, 1 second 2 second gitu ya, buat Omega 1 second sampai 3 second lah. Biasanya kan segituan, kayak Rolex kan akurat banget tuh, 1 sampai 2 second ya. Omega juga begituan lah. Nah, kalau misal masih sampai kayak 1 2 gitu ya, masih COSC lah istilahnya gitu ya. Ya udah nggak usah khawatir gitu loh. Berarti nggak kenapa-napa gitu loh. Ngerti gak? Itu berarti ya nggak kenapa-napa gitu loh. Jadi bukannya sebenarnya masih berjalan dengan baik, ya memang pasti akan berjalan, tapi akurasinya gimana gitu. Kalau akurasinya masih oke mah ya berarti nggak ada apa-apa, nggak usah khawatir gitu. Dan saran gua adalah lo beli kotak jam buat simpen jam tersebut. Jadi sehingga besok-besok tuh makin lebih nggak mungkin buat lu untuk jatuhin lagi kayak gitu. Ini sih saran gua doang sih. Begitu ya. Oke, semoga menjawab ya ini Bro Michael Lim ya. Tapi gue lumayan berani taruhan lah. Mestinya nggak kenapa-napa kok itu. Karena ini jam yang lu tanya Diversi Masa 300 sama Submariner tuh kuat banget. Jadi gua rasa nggak akan kenapa-napa. Ya. Oke, guys, kalau misalkan kalian suka horologi, jangan lupa ya guys, subscribe channel ini. Dan kalau misalkan kalian punya pertanyaan juga seperti Bro Michael, boleh langsung komen di bawah. Dan kalau misalnya nanti menarik, nanti gue akan jawab seperti ini. Oke guys, makasih ya teman-teman. Sampai jumpa di video Gojam berikutnya. Bye!